Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada ribuan kilometer di bawah kaki kita? Hari ini kita bakal cari tahu seberapa panasnya inti planet kita. Dan siap-siap aja, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, kita langsung aja pertanyaan utamanya. Ada satu klaim yang kedengarannya gila banget. Katanya, inti planet kita ini lebih panas dari permukaan matahari. Beneran nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini fakta atau cuma karangan aja? Nah, buat mecahin misteri ini, kita harus mulai dari lokasinya. Jadi, ayo kita mulai perjalanan imajiner kita ke tempat yang mustahil banget kita datengin. Pusat bumi. Jadi, planet kita ini kayak bawang ya, berlapis-lapis. Kita hidup di bagian kulit paling luarnya, kerak bumi. Di bawahnya ada mantel, dan di tengah-tengahnya ada inti, yang kebagi lagi jadi inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Nah, bagian paling dalam inilah yang jadi target kita. Inti bumi itu mulainya di kedalaman lebih dari 2.890 km. Bayangin deh, itu dalam banget. Yang ngebuat tempat ini jadi tempat yang paling nggak bisa kita akses di planet kita. Jangankan ke inti, nembus keraknya aja kita belum pernah berhasil loh. Nah, disinilah masalahnya. Kita kan nggak bisa gitu aja ngirim termometer ke bawah sana. Tekanannya jutaan kali lipat dari di permukaan dan suhunya luar biasa panas. Terus, gimana cara kita tahu suhunya? Disinilah cerita detektif sains kita dimulai. Oke, petunjuk pertama kita itu dari bahannya. Buat tahu suhunya, kita harus tahu dulu inti bumi itu sebenarnya terbuat dari apa. Jadi gini, para ilmuwan tuh udah tahu kalau intinya itu kebanyakan dari besi sama nikel. Tapi, ada yang aneh. Data dari gelombang gempa nunjukin kalau inti bumi itu lebih ringan dari yang seharusnya. Kayak ada bahan rahasia yang kurang gitu di resepnya. Nah, bahan yang hilang ini disebutnya elemen ringan. Anggap aja kayak kita nambahin sesuatu ke adonan kue biar teksturnya pas. Elemen-elemen ini nyampur sama besi dan nikel. Bikin kepadatan total intinya jadi cocok sama data yang kita punya. Dan ini dia nih daftar tersangka utamanya. Ada oksigen, silikon, belerang, karbon, dan bahkan hidrogen. Para ilmuwan masih berdebat mana campuran yang paling pas dari elemen-elemen ini. Nah, biar kebayang, para ilmuwan pakai data seismik sama model komputer yang rumit banget. Mereka nyoba cari tahu campuran tersangka mana yang paling cocok sama bukti yang ada. Setiap warna di diagram ini nunjukin kemungkinan kombinasi yang paling mungkin. Intinya gini, walaupun kita belum tahu resep pastinya 100%, penyelidikan ini udah berhasil mempersempit daftar bahan yang ada di inti bumi. Dan ini penting banget buat langkah kita selanjutnya. Oke, jadi kita udah punya gambaran bahannya apa aja, tapi pertanyaan besarnya masih sama. Gimana caranya kita ngukur suhu sesuatu yang jaraknya ribuan kilometer di bawah sana? Para ilmuwan punya dua alat detektif andalan. Pertama, mereka dengerin getaran bumi. Kedua, ini keren banget, mereka menciptakan ulang kondisi inti bumi dalam skala super kecil di laboratorium. Tiap kali ada gempa, kan ada gelombang getaran yang nyebar ke seluruh planet. Nah, dengan menganalisis gimana gelombang ini mantul dan ngelewatin inti, para ilmuwan bisa tahu sifat-sifatnya. Apakah dia padat atau cair, dan seberapa padat. Ini tuh kayak lagi USG-in planet kita sendiri. Nah, bagian ini beneran gila sih. Buat ngetes hasil temuan mereka, para ilmuwan ngambil sampel kecil campuran besi nikel, dijepit di antara dua berlian, berlian, dengan tekanan super dahsyat, terus dipanasin pakai laser. Dengan cara ini, mereka bisa menciptakan lagi suhu dan tekanan inti bumi di lab buat ngeliat gimana material itu bereaksi. Nah, kuncinya di sini nggak ada satu cara aja yang bisa ngasih jawaban. Dengan nyocokin hasil eksperimen di lab dengan data dari gelombang gempa, para ilmuwan akhirnya bisa dapat perkiraan suhu di pusat planet kita. Oke, sekarang saatnya kita ungkap jawabannya. Dan kita juga bakal tahu kenapa suhu sepanas ini penting banget buat kita semua yang ada di permukaan. Dan ini dia jawabannya. Suhu di inti dalam bumi diperkirakan ada di antara 4.800 sampai 6.300 Kelvin. Coba bandingin, permukaan matahari itu cuma sekitar 5.800 Kelvin. Jadi jawabannya, iya, klaim yang kedengerannya gila itu ternyata benar. Pusat planet kita ini kemungkinan besar lebih panas dari permukaan matahari. Gila kan? Terus, kenapa ini penting? Emang ngaruh gitu buat kita? Oh, jelas. Suhu sepanas ini bukan cuma angka keren, ini adalah mesin yang ngejalanin sesuatu yang vital banget buat kita.
Gini, panas yang luar biasa ini bikin logam cair di inti luar itu terus-terusan gerak, muter-muter gitu. Prosesnya namanya konveksi. Pergerakan besi cair ini menciptakan arus listrik raksasa yang kemudian ngebangkitin medan magnet planet kita. Nah, proses inilah yang disebut geodinamo. Medan magnet inilah yang jadi kayak perisai raksasa tak kasat mata buat kita, yang ngelindungin kita dari radiasi berbahaya yang terus-terusan ditembakin dari matahari. Tanpa inti yang super panas itu, nggak bakal ada geodinamo, dan ya, kehidupan di bumi mungkin nggak akan pernah ada. Jadi, inti yang super panas ini bukan cuma jawaban teka-teki sains, tapi alasan kenapa kita semua bisa ada di sini. Ini juga ninggalin satu pertanyaan besar. Panas ini ngelindungin kita sekarang, tapi planet kita pelan-pelan mendingin. Apa artinya ini buat masa depan kehidupan di bumi? Mungkin itu cerita buat lain waktu ya. Terima kasih sudah menyimak.